Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Prasetyo, NIM 1904111006, jurusan MSP 2019. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengaktifkan menu developer dan cara membuat kalkulator ilmiah di Microsoft Excel melalui VBA Excel. Nah, pertama-tama kita harus membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Bisa kita dengan klik Windows plus R atau Run. Run ini berfungsi untuk program cepat membuka aplikasi atau software. Kita ketik Excel, lalu kita klik OK. Sudah muncul Excelnya. Kemudian di sini kita lihat beberapa ribbon dari Excel tersebut, dari file hingga view. Di sini kita akan memunculkan menu developer yang akan muncul di antara ketiga ini. Menu developer berfungsi untuk membuat perintah yang berkaitan dengan pengembangan dokumen tersebut. Tab itu digunakan jika kita ingin mengembangkan dokumen dan mendefinisikan fungsi-fungsi sendiri, misalnya menyebutkan form atau mendefinisikan beberapa script, dan untuk mempermudah perhitungan secara berkala tanpa harus menghitung dari awal. Menu developer memiliki aplikasi pendukung Visual Basic for Application atau VBA yang merupakan bahasa pemrograman yang dapat membantu kita mempermudah dan mempercepat pengolahan data dalam Excel. Nah, untuk memunculkan developer tersebut, kita bisa klik File, klik Option, muncul kotak dialog, kita pilih Customize Ribbon. Di bagian kanan di Main Tabs, di bawahnya kita lihat cari developer, kemudian kita klik developer tersebut, klik OK. Nah, sudah muncul developernya di sini. Soft 2007, dapat klik logo Windows, klik pengaturan, klik populer, lalu checklist bagian Show Developer tab in the ribbon. Nah, sudah muncul ribbon developernya. Lalu kita masuk ke cara membuat kalkulator ilmiah di Microsoft Excel. Pertama-tama, untuk membuat kalkulator ilmiah kita dapat klik developer, kemudian kita klik Visual Basic. Nah, sudah muncul. Untuk membuat lembar kerja kita dapat klik Insert, User Form. Nah, sudah muncul lembar kerja. Di sini terdapat toolbox untuk memudahkan kita membuat pekerjaan kita di dalam ini. Di sini juga terdapat properties. Properties jika hilang dapat kita klik di sebelah sini atau tekan F4 jika toolboxnya hilang. Kita dapat klik juga di sini logo yang ini. Lalu kemudian pertama-tama kita buat nama dahulu. Kita klik label, kemudian kita klik satu kali di sini, lalu kita drag sesuai dengan kebutuhan, lalu kita lepas. Nah, label sudah jadi. Pilih caption, kita rubah caption tersebut. Captionnya kita rubah dengan kalkulator ilmiah. Sudah, kemudian kita edit gaya-gaya dari kalimatnya menggunakan font di sini, lalu kita pilih bagian yang titik 3 ini. Sudah muncul, kita rubah sesuai keinginan. Untuk membuat pengisian dari hasil yang akan kita buat, kita klik text box, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita klik di sini 2 kali, kemudian kita drag sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ini akan digunakan untuk hasil-hasil dari perkalian atau pertambahan dan lain sebagainya, akan muncul di sini nantinya. Kemudian kita rubah namanya menjadi hasil. Untuk dinamain tidak ada diperbolehkan spasi, jadi kita tidak menggunakan spasi. Tulis saja hasil di sini. Sudah selesai. Nah, untuk komen-komen atau tombol-tombol yang akan kita lakukan untuk penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, untuk mempermudah kita klik di comment button, kemudian kita buat seperti tadi, drag, lalu geser, lalu lepas. Sudah. Komen ini kita copy paste sebanyak yang akan kita butuhkan. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu ini tombol 1, kita ganti namanya dengan tombol 1 dan kemudian ganti captionnya 1.
Kita lanjutkan seperti itu hingga ke tombol-tombol selanjutnya. Nah, setelah selesai kita ketik dari 1 sampai sama dengan, kita dapat coba di Excel dengan klik run job atau insert from di F5. Nah, coba saja. Di sini belum ada muncul karena belum kita masukkan rumusnya. Nah, untuk masukkan rumus, mari kita lihat. Kita dapat tambahkan nama ya di bawah ya. Misalkan nama kamu di sini. Ketikkan saja namanya di sini. Nah, untuk masukkan rumusnya kita klik tombol 1. Pertama kita harus membuat manual dulu rumusnya, yaitu kita tulis dim A as double. Maksudnya di sini adalah A itu berfungsi sebagai masukkan angka pertama. Kita lanjutkan ke dim B as double. Maksud B di sini yaitu B itu adalah angka kedua setelah angka pertama diklik. Kita lanjutkan saja ke dim C as double. C di sini maksudnya adalah hasil dari A dan B. Masuk ke dim OP. OP itu merupakan operation di mana ada tambah, kurang, kali, bagi. OP as double. Masuk ke cons PI sama dengan 3.14. Nah, untuk cos PI 3,14 ini khusus buat sin, tan, dan cos. Setelah kita ketik ya, untuk itu maka kita untuk tombol 1 kita masukkan fungsinya. Ini tombol 1, udah tulis tombol 1, fungsinya itu hasil. Hasil sama dengan hasil dan petik 1 petik. Nah, di sini rumusnya yaitu hasil sama dengan hasil dan petik 1 petik. Nah, di sini dalam petik itu tergantung tombolnya. Jadi kita copy paste saja untuk tombol-tombol lainnya supaya kita tidak mengetik ulang. Kita aplikasikan ke tombol 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, setelah selesai kita masukkan rumusnya dari 1 sampai koma. Kemudian untuk operasi sistemnya, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, kita dapat masukkan rumus berbeda, yaitu OP sama dengan 1 A sama dengan hasil sama dengan petik. Nah, di sini sudah dapat kita baca OP sama dengan 1, A sama dengan hasil sama dengan petik. Ini untuk tombol tambah. Tambah itu nomor 1, kurang itu nomor 2, kali itu nomor 3, bagi nomor 4, dan untuk pangkat itu nomor 5. Jadi kita copy paste saja untuk semuanya. Nah, selanjutnya kita dapat masukkan
rumus sendiri, kita dapat tulis private sub operation buka kurung tutup kurung. Nah, ini untuk yang tambah karena dia satu, jadi A tambah B hasilnya sama dengan C. Kita lanjutin untuk selanjutnya. Nah, di sini kita akhiri dengan N sub. Ini setiap ada pembukaan sub di atasnya kita akhiri dengan N sub. Selesai. Untuk operasinya sudah selesai, kita masuk ke sama dengan. Sama dengannya kita masukin rumus B sama dengan untuk rumus sama dengan yaitu B sama dengan hasil kalau operations. Lalu kita masuk ke tombol hapus, klik 2 kali, kemudian kita masukin rumusnya. Hasil sama dengan petik dan petik. Sudah selesai, kita masuk ke sin konstan. Untuk sin, klik 2 kali, masukin rumusnya. Nah, sudah selesai untuk sin konstannya. Kemudian kita ke akar dan log yang belum kita kasih rumus. Kita kasih rumus akar yaitu hasil sama dengan SQR buka kurung hasil. Kita masuk ke lognya, kita kasih rumus lognya hasil Nah, sudah selesai kita masukin rumus ke seluruhnya, dapat kita lihat di run sub atau F5. 1 ditambah 2 Nah, sudah bisa. 4 tambah 3 7. Nah, sudah bisa tombolnya, jadi kita ganti nama dulu untuk book 1 atau lembar kerja satunya. Kita ganti nama. Di sini kita buat kalkulator. Setelah kita buat kalkulator, kita buat di captionnya itu kalkulator ilmiah. Sudah diganti dia. Sudah. Kemudian kita kembali ke Excel dengan klik View Microsoft Excel atau Alt plus F11. Nah, di sini untuk pemanggilan kalkulator ilmiah yang telah kita buat, kita dapat
klik developer, kemudian kita klik design mode, kita klik insert, kemudian kita klik command button active X control, drag, lepas, udah jadi. Kemudian kita kasih nama dan klik kanan, kemudian kita klik properties. Ini bisa kita rubah namanya jadi tampil, atau bisa kita rubah dengan tombol tampil. Ini kita rubah dengan tampil, captionnya tampil. Nah, udah selesai. Untuk rumusnya kita masukin juga di view code, klik kanan view code, lalu muncul, kita masukin rumusnya, kalkulator titik show. Sudah selesai. Untuk membuktikan dia berhasil dan muncul untuk memanggil kalkulatornya, kita matikan dulu desain modenya, kemudian kita klik tampil. Nah, sudah muncul kalkulator ilmiahnya, bisa kita pakai sekarang. Kita coba lagi, 4 kali 5 20, hapus 3 dibagi 9, hapus. Kita coba lagi 9 akar 6, sudah bisa. Nah, di sini untuk menyimpan filenya kita dapat klik file, Karena di sini kita menggunakan VBA Excel, kita save as dulu. Kita cari tempat yang mau kita simpan. Kalkulator ilmiah, kita ganti namanya. Nah, untuk save as type-nya kita ganti. Save as type kita ganti dengan Excel Macro Enable Workbook, karena dia memiliki 2 file. Nah, ini akan tersimpan dalam satu folder. Kita save. Jika kita ingin membuka kembali file yang ada, maka file akan berfungsi secara normal. Nah, karena kita sudah membuatnya dengan Excel Macro Enable Workbook. Selesai, sudah kita buat kalkulator ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.